Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tukang servis desa. Oke, hari ini saya kedatangan HP Redmi 14C ya, yang mana LCD-nya ini pecah ya di bagian bawah, dan ini sepertinya LCD-nya sudah pernah diganti ya, dan LCD-nya juga terbuka. Dan untuk bagian covernya juga lebih mudah ya membukanya. Dan oke, langsung saja saya bongkar HP-nya, kemudian lanjut buka baut-bautnya ya. Untuk kopernya sudah terlepas, kemudian lanjut buka tutup mesin bagian tengahnya ya, karena ini menyatu antara mesin bawah dan atas, jadi harus dilepas semua ya. Namun saat membukanya hati-hati juga, karena di situ ada fleksibel fingerprint. Dan jangan lupa juga sebelumnya cabut SIM tray-nya agar tidak mengganjal ya saat melakukan pelepasan nanti. Oke, lepas juga untuk baut tutup mesin bawah ya, karena ini terhubung ya untuk tutup tengahnya, jadi ini harus dilepas semua. Oke, untuk pergantian LCD ini juga sebenarnya lebih mudah ya, jadi tidak terlalu sulit juga ya. Namun kita harus hati-hati, karena saat pergantian ini jangan terlalu banyak lem, jangan juga terlalu sedikit ya. Jadi hati-hati juga saat pemasangan, jangan terlalu menekan. Ini karena LCD-nya menyatu ya antara mesin atas dan bawah, jadi ini harus dibuka semuanya. Jadi untuk fleksibelnya ini atas dan bawah ini jadi satu ya untuk fleksibel LCD-nya. Jadi ini harus dibongkar semua, dan ini untuk bagian baterai ini sudah sepertinya juga pernah diganti ya, karena lemnya juga berubah ya. Oke, ini dia untuk LCD yang lama. Saya bersihkan dulu untuk bagian sisa-sisa lem dari LCD yang lama ya, apabila sudah dirasa cukup bersih. Namun ini sepertinya untuk bagian saringan speaker atas ini tidak ada ya, ini sudah hilang. Jadi di situ sudah pernah diperbaiki ya sebelumnya. Oke, lanjut tes LCD barunya. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya untuk LCD baru. Saya akan coba dulu sebelum melakukan pemasangan ya, karena untuk pemasangan LCD baru ini wajib dilakukan unboxing ya. Jadi dites dari awal hingga pengetesan, mudah-mudahan aman ya. Kalau ada masalah pada LCD-nya itu nanti dikonfirmasi ya, agar bisa dikembalikan. Oke, di sini kayaknya HP-nya agak lumayan berat ya. Jadi untuk tampilan depan itu agak lumayan berat ya. Namun di sini kayaknya HP-nya juga agak lumayan berat ya, karena waktu masuk ke menu itu agak susah ya disentuh ya. Namun di sini untuk LCD-nya normal ya, tidak ada masalah. Jadi kayaknya HP-nya memorinya agak lumayan berat ya, sehingga untuk kembali atau menuju ke menu atau tampilan lain ini agak lambat ya. Jadi setelah dites LCD-nya ini aman ya, untuk tombol-tombol juga aman, setelah disentuh juga aman, tidak ada masalah. Ini kayaknya memang dari HP-nya ya yang berat, jadi agak lambat ya untuk respon sentuhnya. Oke, alhamdulillah untuk pengetesan sudah aman. Tinggal lanjut ke pengeleman ya. Mudah-mudahan setelah pemasangan tidak ada masalah ngeblank atau yang lainnya ya. Dan semoga setelah pergantian LCD ini HP-nya awet pemakaiannya ya. Oke, lanjut untuk membersihkan bagian LCD baru, lepas juga untuk semua seperti plastik, lem-lem dan yang lainnya ya, yang menempel di LCD barunya. Sebelum dipasang saya coba dulu ya, buat mengukur fleksibelnya dan yang lainnya, dan tingkat kepresisiannya ya.
Oke, alhamdulillah setelah dicoba lumayan cukup presisi ya. Lanjut ke pengeleman. Ini karena bagian saringan speaker atas itu tidak ada, jadi di situ saya kasih lem sedikit ya, agar debu itu tidak masuk ke bagian kamera ya. Namun jangan terlalu banyak juga, takutnya malah menutup bagian kamera ya. Dan kasih lem secukupnya, jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu sedikit, karena apabila terlalu banyak nanti malah terangkat ya LCD-nya, karena lemnya takutnya menggumpal dan mengering. Jadi di situ malah bikin ini ya, LCD-nya susah diratakan ya. Oke, untuk di bagian sensor juga kasih sedikit ya, jangan terlalu banyak juga. Oke, alhamdulillah sudah terpasang LCD-nya, kemudian dirapikan, dipaskan lagi, diukur dan pastikan tidak ada yang bagian cahaya yang keluar atau terangkat ya. Oke, setelah dicek-cek alhamdulillah ternyata aman ya. Kemudian lanjut pasang tutup mesin tengah, kemudian lanjut di situ ada fleksibel fingerprint juga, pasang dulu fleksibel fingerprintnya karena berada di bawah tutup mesinnya, karena menyatu ya, dan itu fleksibelnya agak pendek ya, jadi hati-hati juga saat membuka itu. Kemudian setelah dirasa pas, cukup lumayan dan presisi, jadi oh ya ini kelupaan ya, ada baut tertinggal ya, jadi harus saya lepas dulu untuk bagian tutup tengahnya. Aduh, kok bisa lupa ya. Ini ya, kita kerja ya hati-hati ya, takutnya seperti ini, jadi usahakan lebih rapi lagi. Oke, di sini karena ada baut yang tertinggal ya, jadi itu untuk menahan mesin supaya tidak terlepas ya saat dipasang. Dan ini pastikan tidak ada juga debu-debu di LCD yang lama atau yang baru ya, atau di bagian kamera, agar tidak mempengaruhi kinerja kamera ya, atau buram saat dipakai atau gimana gitu ya. Oke, karena bautnya tadi sudah saya lepas, karena saat dipasang itu mesinnya copot ya, jadi disitu saya pasang baut. Dan sekarang lanjut ke pemasangan kembali ya, merapikan sedikit-sedikit, jangan terlalu tekan kuat ya, tekan pinggir-pinggirnya saja agar tidak ada kesalahan ya di bagian pemasangan LCD. Takutnya kalau tertekan kuat di bagian LCD-nya malah membuat LCD-nya ngeblank atau hal lain ya yang terjadi, takutnya malah nombok. Oke, setelah dirasa sudah pas, lanjut ke pemasangan baut-baut. Dan ini untuk pemasangan ini sebenarnya tidak terlalu sulit juga ya, lumayan mudah juga, namun hati-hati dan pelan-pelan, jangan juga terlalu kuat ya saat pemberian menekan untuk bagian samping-sampingnya agar tidak mengenai bagian LCD ya. Nah, di sini setelah selesai dirapikan dan dirasa cukup pas, apabila sudah presisi bisa kita kasih penahan, bisa juga tidak ya. Jadi cukup kita tekan pelan untuk bagian LCD-nya ya. Oke, lanjut ke pemasangan baut-baut sambil dicek bautnya, apabila ada yang kurang dirapikan ya, dicek kembali. Kemudian untuk bagian LCD yang baru sambil ditahan sedikit-sedikit ya, pelan-pelan saja, jangan terlalu kuat, karena disitu kalau tertekan terlalu kuat nanti malah bikin nombok ya. Jadi untuk baterai ini saya tambah lem sedikit ya, agar lemnya tidak goyang. Jadi sambil menunggu lemnya kering. Dan ini HP-nya seperti sudah pernah diperbaiki ya. Ini karena lem belakangnya masih kuat, jadi saya tidak tambah lem, tapi ini saya konfirmasi juga ke usernya agar saat pembongkaran nanti tidak ada masalah ya. Dan alhamdulillah sudah down ya. Jadi di sini ada 2 unit HP dari usernya sudah down semua. Ini setelah dicoba alhamdulillah aman semua. Semoga HP-nya awet. Terima kasih. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi, dan jangan lupa share-share juga
dan mudah-mudahan tidak ada masalah ya untuk HP-nya kedepannya, semoga awet. Terima kasih. Mungkin saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.